Perkenalkan dulu. Dari Rengas Dengklok. Tahu dari mana ada pengajian di sini? Oh, dari Facebook Al Jihad ya. Baik. Semoga perjalanannya jadi mengangkat derajat Mbak ya. Ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Ya, belum sukses. Mbak usianya ada berapa? 21 mah tuh suksesnya kedinian nanti ya. Nah, jadi begini. Pertama, seimbangkan hidup kita. Karena orang yang hidupnya tidak seimbang, oleng. Terlalu akhirat aja, sholatnya selalu tepat waktu, zikirnya selalu setiap hari, tapi dia tidak mencari sesuatu yang ia butuhkan di dunia. Allah murka. Sampai Allah menyindir begini, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Kita harus bangkit. Bagaimana caranya menyeimbangkan? Pertama nih, kita niatkan kalau kerja itu kita cuma nunggu waktu zuhur. Saya kerja ya Allah nunggu waktu zuhur. Jadi orang itu kalau nunggu waktu zuhur, insya Allah zuhurnya akan tepat waktu. Kan kita mah kadang-kadang sholat maaf ya, kadang-kadang sholat jam 2:30, kan zuhur jam 2:30. Selesai sholat udah terdengar suara azan. Sekarang kan azan jam 3 ya. Udah ngomong sama temannya, Besti, sekarang mah waktu teh cepat berlalu ya. Baru sholat zuhur, sekarang udah asar lagi. Bikin skala prioritas, Mbak. Skala prioritasnya begini, biasakan sholat tepat waktu. Yang kedua, kenapa membiasakan sholat tepat waktu ini harus mulai dari sekarang? Karena saya yakin seyakin-yakinnya orang yang ketika taatnya sudah dibangun dari usia remaja, pada saat dia nanti masuk ke jenjang rumah tangga akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Nih kami yang sukses ini jangan-jangan bukan karena ilmunya, jangan-jangan bukan karena pinter dan cerdasnya, bukan, tapi karena amal soleh di masa lalunya. Di waktu remaja menghabiskan malam minggunya di tempat maksiat. Mungkin ada anak-anak yang usia remajanya dia justru malah menangis di sujud-sujud panjangnya. Dia menangis memikirkan bagaimana supaya orang tuanya bangga dengan saya, bagaimana supaya bisa meringankan beban orang tua. Boleh jadi sukses itu karena kita punya tabungan amal. Makanya jangan dulu ingin segera sukses. Kenapa? Karena kalau sukses terlalu dini, kita nanti tidak punya latihan untuk sabar. Rata-rata Rasulullah sukses di usia berapa coba? Di usia 25 tahun Rasulullah baru sukses. Jadi seimbangkan dunia itu, kita tidak melupakan akhirat, juga tidak melupakan dunia. Ibadah perbaiki, kalau bisa sholat tepat waktu ya. Belajar dulu sholat tepat waktu. Saya dulu maaf di usia 21 tahun itu pernah menjadi orang setengah gila. Kok setengah gila sih? Ceritanya begini. Ceritanya saya bercita-cita ingin berangkat ke Jepang, ingin bekerja ke Jepang. Ya, setelah itu persiapan sudah disiapkan, bahasa Inggris sedikit-sedikit sudah dipelajari, bahasa Jepang sedikit-sedikit sudah dipelajari. Ikut tes, alhamdulillah lulus. Psikotesnya lulus, tulisan lulus, ucapan atau lisan lulus. Tubuh psikotes tubuh kita semuanya sudah lulus, tinggal berangkat. Alhamdulillah orang tua waktu itu mengeluarkan modal yang cukup besar, menjual sawah kami di kampung itu, bisa berangkat. Tiba-tiba apa yang terjadi? 1 pekan lagi mau terbang ke Jepang, ternyata terjadi kerusuhan 98 waktu Pak Harto turun. Apa yang terjadi? Gagal, tidak berangkat ke Jepang. Uang sudah habis, belajar sudah habis, padahal di rumah sudah syukurannya nangis-nangis. Hampurannya kita udah mau berpisah ke teman-teman, wah udah nangis-nangis. Coba bayangin, syukuran mau berangkat ke Jepang udah nangis-nangis, nggak jadi. Coba mentalnya gimana coba? Hancur sehancurnya. Mau pulang ke rumah malu, di pondok juga malu. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu karena ada basic santri ya, dulu saya lari ke tempat yang sepi sekali. Di mana? Di Garut itu ada satu tempat namanya Godog Suci dulu ya.
Ada pegunungan gitu, di pegunungan itu ada tempat menyepi diri. Seminggu saya di situ. Ya Allah, ini kalau bukan santri mungkin udah stres, udah gila. Kenapa? Pulang ke rumah malu, pulang ke pondok malu, sudah merasa gagal pokoknya. Udah tidak ada lagi harapan. Cuman waktu itu larinya ke baca Quran. Jadi selama di sana itu hataman Quran. Suatu saat mimpi. Untung stresnya stres syar'i ya. Kan ada yang stresnya tidak syar'i. Nah ini stresnya syar'i, stresnya baca Quran. Mimpinya begini, mimpinya ada di sebuah pengajian, di pengajian itu banyak sekali orangnya, terus di pengajian itu saya melihat ada sosok orang asing gitu ya, tapi ternyata di kemudian hari sosok itu adalah yang menjadi guru inspirasi saya. Jadi masa-masa usia 21, 22, 23 menjelang usia 25 itu masa-masa jenuh teman-teman sekalian. Jenuh sekali. Mau nikah belum ada yang mau. Gitu ya. Ada yang mau juga belum datang ke rumah, ragu, pelin-pelan kan gitu. Ya waktu itu sama, semua orang yang di usia itu ya masa-masa persimpangan lah. Tapi yakinlah masa-masa itu akan ditinggalkan ya, akan berlalu. Terus nanti jangan memandang sukses itu dari segi dunia misalnya ya. Sukses itu kalau sudah punya uang sendiri, kalau sudah punya gaji sendiri. Saya malah justru menyarankan jadi perempuan itu jangan terlalu mandiri. Kenapa jangan terlalu mandiri? Karena biasanya laki-laki yang memiliki perempuannya terlalu mandiri cenderung manja dan dia tidak bertanggung jawab. Ada kalanya perempuan itu ya seperti perempuan aja. Wajahnya keibuan, sikapnya keibuan juga. Jangan sampai wajah keibuan, mulut kesebelasan. Sama kaki kesebelasan juga. Dah. Jalani hidup sesuai dengan kodratnya ya. Ya Allah, cita-cita saya ingin jadi ibu yang baik, istri yang baik, insya Allah baik itu. Tapi kalau misalnya, maaf teman-teman yang akhwat, perempuan itu semandiri-mandirinya perempuan tetap butuh yang memberi. Sekuat-kuatnya perempuan tetap butuh yang menguatkan. Siapa dia? Boleh orang tuanya, boleh suaminya. Semandiri-mandirinya perempuan itu tidak mungkin hidupnya sendiri. Bank Mandiri aja banyak karyawannya. Ya, jadi terus jalani hidup ini istilahnya HHN, hadapi, hayati, nikmati. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi kepada manusia. Udah serahkan saja sama Allah. Dulu saya masih ingat di masa-masa seperti begitu teh, jodoh saya harus yang mengerti agama, jodoh saya harus yang bisa mendidik anak. Saya kadang-kadang bingung kenapa? Karena kan yang namanya santri itu kadang-kadang dalam pergaulan masyarakat itu, nikah dengan santri, bagaimana masa depannya kan begitu ya? Nanti mas kawinnya kulhu. Ya, tapi enggak. Bismillah la haula. Nikah itu karena Allah saja, tuntunan dari Rasulullah, kewajiban. Waktu itu memberanikan diri aja ke mertua, calon mertua. Waktu itu saya berniat untuk melamar putra bapak, tapi saya belum punya pekerjaan tetap. Saya dapat kalimat bijak dari mertua waktu itu. Kalau kamu ingin sukses seperti ayahmu saat ini, maka kamu butuh waktu seperti umur ayahmu. Jika orang tuamu hari ini sudah sukses, karena itu sudah mereka lalui masa-masanya yang berat. Jadi jangan memikirkan kita sukses seperti mereka, padahal prosesnya belum seperti mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya dari Rengas Dengklok sudah berkenan hadir di Al Jihad. Berapa kilo dari sini ke Rengas Dengklok? Ada 10 kilo? 10 kilo ada ya. Ini juga santri banyak dari Rengas Dengklok. Ada lagi? Kenapa akhwat Iwan nggak ada? Iwan paling pertanyaannya, bagaimana supaya banyak cewek yang suka sama saya? Nah itu mah nanti dikasih ilmunya. Ilmunya adalah pelet Jepang, Honda, Toyota, Alphard. Nah itu pelet Jepang. Nah itu ya. Ada lagi?
Dan teman-teman lagi yang tadi ya, yang agak masuk ke usia jenuh, ada surat yang bisa menenangkan hati kita. Coba baca sebelum menjelang subuh itu, yaitu ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Menjelang subuh baca itu, insya Allah hatinya ditenangkan ya, diangkat kejenuhannya. Baik, silahkan moderator. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Ikhwan? Dari tadi Ikhwan belum ada nih. Ada yang ingin ditanyakan perihal keresahan untuk menggapai masa depan buat sukses atau